Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분, kembali lagi di channel Kujin Gambre Official. Jadi kali ini kita masih dalam pembahasan textbox IPS Topik 2024. Kita akan melanjutkan di bab 18. Di bab 18 ini pembahasannya itu tentang hobi ya Yorpun. Jadi cuimi, kata cuimi itu artinya adalah hobi. Kita lanjutkan. 저는 축구하는 것을 좋아해요. Jadi 저는 saya 좋아해요 suka. 것 itu artinya adalah hal yang melakukan sepak bola. Jadi saya suka hal yang melakukan sepak bola. Jadi rata-rata kalau kita suka itu kan pasti suka terhadap suatu benda ya. Misalnya kayak gini, saya suka tas, saya suka buku, saya suka apel ya, saya suka makanan Korea, saya suka kimchi dan lain-lain ya. Itu rata-rata orang suka itu kan yang disukai pasti ya, yang disukai itu pasti kan kata benda kan ya. Jadi kata benda seperti ini. Kata bendarel 좋아해요. Jadi kata bendarel atau el ya. Rel atau el 좋아해요. Ya ini contohnya saja ya. Nanti kita ulang di belakangnya. 좋아해요 itu artinya suka. Jadi umumnya kalau orang suka itu kan terhadap suatu benda. Jadi ini contohnya suka terhadap suatu benda itu adalah ya momo를 좋아해요. Suka apa? Ya misalnya suka buku atau suka suka apel atau suka film Korea atau suka kimchi dan lain-lain. Itu rata-rata adalah kata benda. Tapi di bab 18 ini kita itu menyukai suatu kata kerja. Ya paham ya. Sekarang yang ini bab yang terdahulu ya. Sekarang kita belajar yang disukai itu adalah kata kerja. Ya kata kerjanya itu yang disukai. Misalnya saya suka membaca koran. Jadi yang disukai kan membaca koran. Membaca itu kan kata kerja. Contoh lain, saya suka makan. Makan itu kan kata kerja ya seperti itu. Kalau kita menyukai suatu kata kerja, maka kata kerjanya ini harus dirubah dulu ke bentuk kata benda terlebih dahulu. Jadi contohnya seperti ini ya, saya kasih gambarannya biar kalian paham. Saya pelan-pelan ya menjelaskannya ya. Ya, 좋아해요. Ya ini sama. Ya bedanya kalau yang ini saya garis ya, yang sebelah kiri ini yang disukai itu adalah kata benda. Ya, yang disukai adalah kata benda. 모모를 좋아해요. Suka kata benda. Misalnya kata bendanya itu kimchi. kimchi를 좋아해요. Suka kimchi. Misalnya film Korea, 한국 영화를 좋아해요. Suka film Korea. Ya seperti itu. Misalnya suka cewek cantik ya, misalnya 예쁜 여자를 좋아해요. Suka cewek cantik. Jadi itu yang disukai adalah suatu kata benda. Tapi kalau yang di bab 18 ini yang disukai itu adalah kata kerja ya Bun. Yang disukai itu kata kerja. Karena itu tidak bisa kita menyukai suatu kata kerja, maka kata kerja ini itu harus dirubah dulu ke dalam bentuk kata benda terlebih dahulu. Seperti itu ya contohnya itu. Ya misalnya saya suka makan, saya suka membaca. Itu yang disukai kan kata kerja, membaca, makan. Ya misalnya saya suka pergi ke pasar ya, pergi itu kan kata kerja. Jadi seperti itu. Jadi perginya harus dirubah dulu ke bentuk kata benda. Cara merubahnya bagaimana? Cara merubahnya harus dikasih imbuhan non-got seperti ini. Jadi seperti itu ya. Nanti kita bahas di belakangnya. Kita artikan dulu yang ini contohnya ya 여러분. 저는 축구하는 것을 좋아해요. Jadi saya 좋아해요 itu suka hal yang melakukan sepak bola seperti itu. Jadi cukuhata ini adalah kata kerja ya 여러분. Jadi cukuhata ini adalah kata kerja. Sepak bola itu kan kata kerja awalnya itu. Ini awalnya itu kata kerja ya kan. Tapi kalau udah ditambahin kata non-got seperti ini ya, cukuhanan got ini sudah bukan kata kerja lagi. Ini menjadi kata benda seperti itu. Makanya ditambah suka hal yang melakukan sepak bola. Ditambah partikel el atau rel sebelum kata 좋아해요 ini. Saya suka hal melakukan sepak bola. Dalam artian adalah saya suka sepak bola. Seperti itu ya. Nah, terus 저도 축구를 좋아해요. Jadi saya juga itu suka sepak bola.
이번 주말에 ya pada akhir pekan kali ini 같이 축구할까요? Kalau ada pola kalimat belakangnya alkayo itu artinya adalah untuk menyarankan seseorang atau meminta pendapat kepada seseorang. Ya, kita artikan 4 ini aja ya. Kalau nggak artinya maukah, bisa juga diartikan bagaimana kalau, bisa juga diartikan sebaiknya atau mau akan gitu ya. Bisa diartikan maukah, bagaimana kalau, atau mau akan gitu. Pada akhir pekan kali ini ya bagaimana kalau ya kita melakukan sepak bola bersama-sama seperti itu. Jadi kan menawarkan sesuatu kepada orang lain. Bagaimana kalau kita akhir pekan main sepak bola bareng? Ya, itu kan menawarkan sesuatu kepada seseorang. Makanya pola kalimat alkayo ini fungsinya adalah untuk menyarankan atau meminta pendapat kepada seseorang. Seperti itu ya, Yorpun ya. Jadi ini contohnya yang ini ya. Cowaheyo, got cowaheyo itu adalah merubah kata kerja menjadi kata sifat. Seperti kata kerja menjadi kata benda. Contohnya seperti ini ya, Yorpun. Jonen, ya, ini nanti tak jelasin lagi di belakang, tapi biar kalian paham ya. Jonen, ya, jonen misalnya itu adalah Hanguk Yeonhwa. Ya, Hanguk Yeonhwa. Hanguk Yeonhwa itu artinya adalah film Korea ya. Jadi Hanguk Yeonhwa. 영화를 좋아해요. 좋아해요. Saya pelan-pelan ya, ini durasinya panjang nggak apa-apa ya, biar kalian paham. Intinya yang penting itu kalian paham ya. Jadi ini kalau diartikan itu kan 저는 한국 영화를 좋아해요. Kalau diartikan saya suka film Korea. Jadi saya suka film Korea. Kalau film Korea sendiri ya, film Korea sendiri ini adalah kata benda ya, Yorpun ya. Jadi ini adalah kata benda film Korea itu. Jadi saya suka, yang disukai adalah kata benda. Seperti ini. Tapi kalau kita membuat kalimatnya seperti ini ya, 저는 한국 ya, 한국 영화 itu film ya. 영화를 ya, 보다 itu artinya adalah melihat ya. Saya suka melihat ya, melihat film Korea. Jadi 보는 ya, 보는 것을 ya, seperti ini ya. Jadi saya suka melihat film Korea. Kalau ini tadi saya suka film Korea. Kalau ini saya suka melihatnya, yang suka itu. Jadi ini partikel subjek ya. Ini partikel subjek, kita penggal di sini. Partikel objek ya. Partikel rel, ini partikel subjek. Jadi saya suka melihat. Jadi saya suka melihat film Korea. Seperti kalau ini saya suka film Korea. Kalau yang di bawah ini saya suka melihat film Korea. Jadi melihatnya ini harus dirubah dulu ke dalam bentuk kata benda. Ya, paham ya? Harus dirubah dulu ke bentuk kata benda. Buta. Jadi kalau diartikan itu gini ya, Yorpun. Buta itu kata kerja. Ya, buta itu adalah kata kerja. Ini adalah kata kerja. Tapi kalau ini dirubah ke bentuk nengot ya, nengot seperti ini. nengot. Ya, ini menjadi kata benda seperti itu. Ingat, kalau menyukai sesuatu itu pasti yang disukai itu adalah kata benda. Apabila yang disukai itu adalah kata kerja, contohnya kayak Buddha ini, maka kata kerja Buddha ini harus dirubah dulu ke dalam bentuk kata benda. Dari sini paham ya. Jadi Buddha itu melihat adalah kata kerja, tapi kalau bonen got itu adalah melihat tapi dalam bentuk kata benda. Itu pola kalimat yang nengot ini, merubah kata kerja menjadi kata bendanya. Oke, nanti kita bahas di belakang ya. Jadi kesimpulannya kalau ini Buddha itu melihat itu adalah kata kerja, kalau bonen got ini adalah kata benda. Saya suka melihat atau saya suka hal yang melihat film Korea. Seperti itu. Oke, nanti kita ulang lagi kalau masih belum paham.
Terus ini tata bahasa yang akan kita pelajari adalah bentuk non-God tadi merubah kata kerja menjadi kata benda, yaitu kata kerjanya ditambah kata non-God di belakangnya. Itu kata kerjanya berubah menjadi kata benda. Terus pola kalimat yang kedua adalah bentuk el-kayo. El-kayo adalah pola kalimat untuk menyarankan atau meminta pendapat. Jadi diartikan, bisa diartikan maukah, misalnya maukah pergi bareng, ya maukah besok berangkat kerja bareng, lah itu kan menawarkan sesuatu ya. Atau bagaimana kalau, ya bagaimana kalau itu juga bisa, atau sebaiknya, atau mau akan. Jadi antara keempat ini ya artinya itu ya. Intinya menyarankan atau meminta pendapat kepada seseorang. Terus oi kosakatanya itu adalah tentang cuimi kualian oi, kosakata yang berkaitan dengan hobi. Terus untung kualian oi, kosakata yang berkaitan dengan olahraga. Terus munwawa jongbo adalah budaya dan informasinya itu hangguk ini yoka sengwal. Jadi kehidupan waktu luang orang Korea itu ngapain saja ya. Terus target pembelajarannya adalah cuimiete malal suita. Kita dituntut untuk bisa berbicara atau mengatakan tentang hobi. Terus cowahanan untungnya te malal suita, kita dituntut untuk bisa bercerita tentang olahraga yang disukai. Seperti itu. Sekarang owi kosakatanya, ya mari kita bahas. Ya, cuimi kualian owi. Jadi kosakata yang berkaitan dengan hobi. Ya, kata silne itu adalah dalam ruangan. Ini adalah hobi di dalam ruangan. Kalau ini silwe itu artinya adalah luar ruangan. Jadi hobi yang di luar ruangan. Itu artinya contohnya kayak memancing, berwisata, mengambil foto, itu kan harus dilakukan di luar ruangan ya. Kalau hobi yang di dalam ruangan itu contohnya kayak membaca buku. Toksohata, kata toksohata itu artinya adalah membaca buku ya. Toksohata kalau dirubah ke bentuk yo berarti toksoheyo ya, kalian harus paham ya, toksoheyo. Gak ada kata toksohata dimasukkan dalam kalimat, tuh gak ada, pasti sudah dirubah ke bentuk yo terlebih dahulu atau bentuk nida. Toksohata dirubah menjadi toksoheyo atau toksohamnida itu ya. Weku kore peuda itu artinya adalah belajar bahasa asing ya. Peuda dirubah ke bentuk yo menjadi bewoyo ya, bewoyo ya, berarti ini belajar bahasa asing. Weku korel bewoyo dirubah bentuk yo. Emakel deta artinya adalah mendengarkan musik. Kalau dirubah ke bentuk yo berarti emakel de, bukan de doyo tapi de royo ya, de royo itu artinya adalah mendengarkan musik. Emakel de royo bukan de doyo tapi de royo. Terus ini norehata bernyanyi menjadi noreheyo. Kalian harus paham ya, heyo bernyanyi. Terus ini yongwarel pota, berarti kalau melihat film dirubah bentuk yo berarti yongwarel buayo. Yongwarel buayo melihat film. Gerimel gerita ini artinya adalah menggambar ya. Gerim itu gambar, kalau gerimel gerita anggap saja artinya menggambar ya. Gerimel gerita dirubah ke bentuk yo berarti gerimel ke rio yo. Gerita ke rio yo, bukan ke royo tapi ke rio yo. Gerimel ke rio yo menggambar. Terus gitar cita, jadi cita ini banyak yang bertanya, Mas cita ini banyak sekali orang yang bertanya ya, Mas ini cita ini artinya apa Mas? Cita ini ya, cita itu artinya adalah memainkan ya, memainkan alat musik, contohnya kayak piano, gitar ya ini. Terus golf ya, stick golf dan lain-lain itu memakai kata cita. Jadi cita ini artinya adalah memainkan ya, memainkan alat musik ya, memainkan alat itu dengan kata cita. Gitar cita dirubah ke bentuk yo itu menjadi gitar cio yo, gitar cio yo seperti ini ya. Gitar cio yo artinya bermain gitar. Piano cita dirubah ke bentuk yo berarti piano cio yo. Piano cio yo seperti ini. Terus cumel cuta itu artinya adalah menari. Kalau dirubah ke bentuknya berarti cumel cuo yo, cumel cuo yo seperti ini ya, cuo. Cumel cuo yo. Ya, jadi cumel cuo yo itu artinya adalah menari. Terus ini yang hobi di luar ruangan ada naksihata memancing dirubah ke bentuk yo berarti naksi heyo. Yoheng hata itu berwisata dirubah ke bentuk yo menjadi yoheng he yo ya, yo. Terus ini ada
Tengsanata, naik gunung dirubah ke bentuk yo, itu artinya adalah menjadi tengsan he yo. Sajinel cikta dirubah ke bentuk yo menjadi, ini sajinel cikta itu memotret ya, dirubah ke bentuk yo menjadi sajinel ciko yo. Jadi ciko yo, cik oh yo, seperti ini. Ya, sajinel cikoyo itu artinya adalah mengambil gambar, mengambil foto atau memotret. Undung kyongkirel buta itu artinya adalah melihat pertandingan olahraga. Jadi undung kyongkirel buayo gitu ya. Buayo. Terus konserterel buta itu melihat konser menjadi konserterel buayo. Seperti itu. Terus ini kosakata lagi himdelta. Itu artinya sulit, kalau dirubah ke bentuk yo menjadi himderoyo, himderoyo. Menjadi gini ya. Ini himderoyo. Himderoyo itu artinya adalah sulit ya. Salta menjadi, itu artinya tinggal, kalau dirubah bentuk yo berarti sarayo. Ya, sarayo. Jaju itu sering, internet itu internet, terus juru itu biasanya, ya biasanya. Kita lanjutkan ke rimul poko, jadi lihatlah gambar, kemudian tewarel wansong aseo, sempurnakanlah tewa percakapannya. Ya, contohnya itu seperti ini ya pun. Sikani selte, jadi saat ada waktu, mul heyo, jadi melakukan apa, jadi mul ini adalah singkatan dari kata muorel ya pun. Mu itu artinya adalah apa, kalau rel ini adalah partikel objek, jadi muorel heyo. Jadi muorel heyo itu disingkat mul. Jadi muorel itu disingkat mul ya. Jadi muorel heyo sama seperti mul heyo, melakukan apa. Weku korel bewayo, jadi belajar bahasa asing. Nomor 1, sikani selte, saat ada waktu, mul heyo, jadi melakukan apa. Ini kalau ada gambar seperti ini berarti dengsan. Dengsan itu mendaki gunung ya. Dengsanel, dengsan berarti pakai L ya. Dengsanel heyo. Heyo itu adalah melakukan mendaki gunung atau mendaki gunung gitu aja. Terus nomor 2, sigani selte, saat ada waktu, mul heyo, melakukan apa, berarti ini adalah menggambar, berarti gerim. Gerim itu gambar ya pun. Gerim itu gambar, kalau gerimel geryoyo itu adalah menggambar. Gerimel gerita ya, gerimel gerita menjadi gerimel geryoyo, kalau dirubah ke bentuk yo. Ya, menggambar. Nomor 3, sigani selte, saat ada waktu, melakukan apa. Kalau ada gambar seperti ini berarti naksi. Naksi itu artinya memancing ya. G-nya 2 seperti ini. Naksirel ya, naksirel heyo. Artinya adalah memancing. Naksirel heyo. Sekarang kita lanjutkan yang munbob, yang tata bahasa 1 ini ya pun. Kita akan belajar bentuk nengot ya. Nengot kita tadi dari awal sudah mempelajarinya. Jadi nengot itu fungsinya adalah merubah kata kerja menjadi kata benda. Ingat ya, merubah kata kerja menjadi kata benda. Contohnya, kalau kalian menyukai sesuatu, pasti yang kalian sukai kan pasti kata benda kan. Misalnya menyukai roti, yaitu roti itu kata benda. Menyukai susu, susu itu kata benda. Jadi menyukai buku, yaitu juga kata benda. Terus lagi menyukai kimchi, itu juga kata benda. Yang disukai itu adalah kata benda. Umumnya orang menyukai kan kata benda. Terus menyukai cewek cantik, yaitu juga yang disukai adalah kata benda. Jadi umumnya orang menyukai pasti yang disukai adalah kata benda ya. Terus apabila kalian menyukai, yang kalian sukai itu adalah kata kerja, misalnya menyukai ya, suka melihat film. Yang disukai itu adalah melihat film, padahal melihat itu adalah kata kerja. Suka melihat ya. Misalnya suka, yang disukai adalah suka pergi ke pasar, maka pergi ke pasar itu harus ditambah kata nengot. Terus lagi misalnya suka mendengarkan musik. Yang disukai itu adalah mendengarkan musik, padahal mendengarkan itu adalah kata kerja.
Jadi seperti itu ya. Maka kata kerjanya itu harus dirubah dulu ke bentuk kata benda. Contoh caranya adalah ditambah kata non-God di belakangnya, seperti apa yang saya paparkan di awal tadi ya. Pokoknya kesimpulannya di bab ini yang munbab, yang tata bahasa 1 ini adalah merubah kata kerja menjadi kata benda. Itu intinya itu di sini ya. Jadi harus ditambah kata non-God di belakangnya. Dan kita abaikan saja ini. Jadi ini pola kalimat non-gosi. Jadi non-gosi itu bisa disingkat non-ke. Itu kalian harus paham ya. Non-gosi disingkat non-ke. Non-gosel ya. Non-gosel disingkat non-gol. Terus non-gosieyo ya. Non-gosi ya, misalnya ada pertanyaan gini, hobi kamu apa? Hobi kamu apa? Hobiku adalah melihat film. Jadi titik ya, melihat film. Jadi film itu yonghwa, kita pakai kosakata yang tadi kita sudah bahas saja ya, yonghwa. Yonghwa rel ya, yonghwa rel seperti ini, bu. Ya, bu. Terus non-gosi ya, bu non-gosi ya. Ya, bu는 것이에요. Atau bisa juga disingkat bu는 거예요. Jadi bu는 거예요. Jadi kalian bisa mengucap seperti ini. Jadi kalau ada pertanyaan, orang bertanya, hobi kamu apa? Melihat film, ya gitu ya. 영화를 보는 거예요 atau 영화를 보는 것이에요. Jadi nggak ada kata 저는, itu nggak ada ya, seperti itu. Jadi ini titik ya di sini ya. Hobi kamu apa? Melihat film. 영화를 보는 거예요 atau 영화를 보는 것이에요. Jadi bisa disingkat 는 것이에요, disingkat 는 거예요. Seperti itu ya. Pokoknya kesimpulannya itu merubah kata kerja menjadi kata benda itu, kata kerjanya harus ditambahin kata non-God di belakangnya. Gitu aja, simpel aja belajarnya. Oke, contohnya seperti ini ya, 여러분. Karlo 씨는 음악 듣는 것을 좋아해요. Jadi saudara Karlo suka hal mendengarkan musik. Jadi ini adalah kata mendengarkan. Ini kan awalnya kata kerja kan, 여러분. Ya, ini awalnya kata kerja, tapi karena ini sudah ditambah kata non-God, maka ini menjadi bukan kata kerja lagi, ini sudah menjadi kata benda. Jadi kalau diartikan adalah saudara Karlo itu suka mendengarkan, suka hal mendengar, jadi suka hal mendengar atau suka mendengarkan musik, seperti itu. Jadi yang disukai itu kata kerja. Karena yang disukai kata kerja, maka kata kerjanya harus dirubah dulu ke dalam kata benda. Dan harus ditambahi kata non-God di belakang kata kerjanya. Maaf, di depan kata kerjanya. Seperti itu ya. 옷을 다리는 것이 너무 어려워요. Jadi seperti ini ya. Hal yang menyetrika baju, atau bisa juga diartikan hal yang menyetrika baju sangatlah sulit. Jadi seperti itu. Gak mungkin kan? 옷을 다리다 itu menyetrika ya. 옷을 다리다 너무 어려워요. Itu salah ya. Jadi 옷을 다리는 것이 너무 어려워요. Menyetrika baju sangatlah rumit atau sulit. 저는 한국 음식을 만드는 것이 재미있어요. Jadi saya hal yang membuat makanan Korea atau masakan Korea itu sangatlah tertarik sekali. Ya, 재미있어요 itu menarik sekali, seperti itu. Ya, dari sini paham ya, pokoknya itu merubah kata kerja menjadi kata benda. 영화 보는 거 좋아해요. Jadi ini bisa juga disingkat seperti ini ya. Pokoknya itu 영화 보는 것을 좋아해요 itu juga bisa disingkat 영화 보는 거. Ini artinya sama ya. Melihat, suka melihat film. Seperti itu. Kita lanjutkan ke rimul buku. Jadi lihatlah gambar, kemudian bukiwa kaci teware wansengaseo. Sempurnakanlah percakapan sama seperti dengan contohnya. Ya, ini contohnya ada orang sedang yohengata. Yohengata itu artinya adalah wisata ya, berwisata. Yoheng을 좋아해요. Apakah kamu suka wisata? Apakah suka wisata? 네,
저는 여행하는 것을 좋아해요. Jadi ya, saya suka wisata. Jadi wisata itu kan kata kerja kan 여러분. Ingat kalau yang disukai itu adalah kata kerja, maka kata kerjanya itu harus dirubah dulu ke dalam bentuk kata benda. Pokoknya rumusnya kalau menyukai itu harus kata benda ya. Harus kata benda. Maka yang disukai kata kerja, maka kata kerjanya harus dirubah dulu ke dalam bentuk kata benda. Ya, saya suka hal yang berwisata, atau saya suka wisata. Ini adalah kata benda ya, sudah bukan kata kerja lagi. Awalnya yohenghata ini adalah kata kerja, ditambah kata nungot menjadi kata benda. Saya suka wisata, seperti itu. Terus nomor 1, 외국어 공부가 힘들어요. Ya, apakah belajar bahasa asing sulit? Nah, apakah belajar bahasa asing itu sulit? 아니요, 저는 외국어를 배우다. Belajar bahasa asing berarti 외국어를 배우는, ya 배우는. Kalau dirubah itu seperti ini, 배우는 것, ya 배우는 것이, ya 배우는 것이. Kenapa pakai i? Karena ini adalah got ya. Ini huruf s berarti pakai i. Jadi 아니요, 저는 외국어를 배우는 것이 재미있어요. Jadi tidak, saya itu sangat tertarik sekali atau sangat menarik sekali ya, itu hal yang belajar bahasa asing. Ya, maksud tertarik sekali belajar bahasa asing, atau belajar bahasa asing itu sangatlah menarik, gitu juga bisa ya. Terus nomor 2, 같이 사진을 찍을래요. Kata leo itu artinya adalah maukah ya. Ini menawarkan ya, mengajak, ajakan gitu ya, tapi untuk sesama teman. Ini nggak boleh untuk orang tua, nggak boleh ya. Kalau kata leo itu adalah artinya itu adalah maukah gitu ya, tapi untuk teman, ajakan untuk teman yang sudah akrab itu bisa memakai kata leo, itu artinya maukah. Jadi 같이 사진을 찍을래요. Jadi maukah berfoto bareng ya, maukah berfoto bareng. 저는 사진을 찍다 itu adalah mengambil gambar. Kalau dirubah ke bentuk nengot berarti 찍는 거. Jadi 찍는 거, nengot seperti ini ya. 안 좋아해요. Jadi diartikan adalah saya tidak suka hal yang mengambil foto. Jadi 저는 사진을 찍는 것을 안 좋아해요. Jadi saya tidak suka mengambil foto atau berfoto gitu ya. Terus nomor 3, 왜 기숙사에 살아요? Kenapa tinggal di asrama? 기숙사가 변해서, ya so itu sebab asramanya itu hata itu nyaman, sebab asramanya itu nyaman. 기숙사에 살다, tinggal di asrama. 좋아요 itu sangat suka. Jadi kalau dirubah adalah 기숙사에 kalau 살다 itu bukan 살는거 ya, bukan 살는거 seperti ini, tapi L-nya itu dibuang ya Yarpun ya. Khusus yang huruf terakhirannya itu adalah L. Jadi 기숙사에 사는 것이 좋아요. Jadi 사는 것이 좋아요. Jadi sebab asramanya nyaman ya, 기숙사에 사는 것이 좋아요. Aku suka sekali hal tinggal di asrama, seperti itu. Kita lanjutkan yang nomor 2 ya 여러분. 그림을 보고 lihatlah gambar, kemudian 보기와 같이 대화해 보세요. Cobalah bercakap-cakap ya, sama seperti dengan contohnya. Ya, ini contohnya, ini ada 취미가 뭐예요? 취미 itu artinya adalah hobi. 취미가 뭐예요? 뭐 itu artinya apa? Hobimu apa? 저는 책을 읽는 것을 좋아해요. Jadi saya suka, kata got ini artinya hal ya ini. Jadi membacanya sudah dirubah ke dalam bentuk kata benda. Ilta itu membaca, jadi ilta itu membaca kata kerja, tapi kalau ingin lihat berarti menjadi kata benda ya. Membacanya berubah menjadi kata benda. Saya suka membaca buku.
Jadi saya suka membaca buku. Jadi 저는 책을 읽는 것을 좋아해요. Sekarang nomor 1. Ini kata ini berarti 춤을 추다. 춤을 추다 itu menari ya. Berarti 저는 ya 저는 춤 itu tarian. 춤을 추는 것을 ya 춤을 추는 것을 seperti ini 것을 ya 좋아해요. Maaf ya surat tulisannya jelek ya, karena saya pakai mouse nggak bisa lincah ini. Jadi kalau diartikan itu adalah saya suka hal menari. Saya suka hal menari, atau bisa juga diam saya suka menari. Menarinya ini sudah dirubah ke dalam bentuk kata benda. Awalnya 춤을 추다 itu kata kerja, tapi ditambah kata 는 것 di belakangnya, berarti menarinya menjadi kata benda. 춤을 추는 것, ya, suka menari. Lanjutnya nomor 2 berarti bermain gitar. 주의미가 뭐예요? Jadi 저는 ya 저는 berarti bermain gitar itu berarti gitar을 ya gitar을, sorry ini gitar ya. Ini K-nya salah, ini gitarel. Kalian tahu ya gitar ya. Gitarel. Cita itu memainkan alat ya. 치는 것. Ya, 치는 것을 좋아해요. Jadi kalau diartikan itu adalah seperti ini ya, Bun ya. Jadi kalau diartikan itu saya 좋아해요 suka hal yang bermain gitar, seperti itu. Sekarang nomor 3 ya Bun. Ya, ini kita K-nya bukan seperti ini, K-nya seperti ini ya. Terus kalian tahu pokoknya ya kita ya. Terus ini 콘서트. 콘서트 itu artinya adalah konser ya. Jadi 저는, jadi 주의미가 뭐예요? hobinya apa? Berarti 저는 콘서트. 콘서트 itu konser. 콘서트를 보는 것을 ya, 보다 itu artinya melihat ya. Berarti 보는 것을 좋아해요. Jadi kalau diartikan itu adalah seperti ini ya Bun. Kita penggal dari partikel subjeknya nen, terus partikel subjek el, terus partikel subjek el ini lagi, terus ini suka. Jadi saya suka hal yang melihat konser. Jadi Buddha itu melihat kata kerja, tapi kalau bonen got berarti melihatnya yang awalnya kata kerja berubah menjadi kata benda. Jadi ini adalah kata benda ya Bun. Melihatnya menjadi kata benda. Jadi suka melihat film, suka melihat konser. Kita lanjutkan yang Tehwa Il, yang percakapan satu ini ya Bun. Ini ada percakapan antara dua orang, Wang Min dan Jaya. Wang Min ini berkata, Jaya 씨는 취미가 뭐예요? Jadi saudara Jaya hobinya apa? Seperti itu. Lalu Jaya menjawab, 제 취미는, jadi hobiku itu adalah 등산이에요. 등산 itu adalah mendaki gunung. 왕민 씨는 시간이 있을 때, ya saat ada waktu, saudara Wang Min ini saat ada waktu melakukan apa? 저는 영화 보는 것을 좋아해서, jadi John itu singkatan dari kata 저는 ya. 저는 itu disingkat John. Ya. John itu 저는, saya sebab suka hal yang melihat film, maksudnya saya sebab suka melihat film. 영화관에 자주 가요. Aku tuh sering pergi ke gedung bioskop. 저도 영화 보는 것을 좋아해요. Saya juga suka hal yang melihat film. Saya juga suka melihat film. 그럼 Jaya 씨도 영화관에 자주 가요? Oh, kalau begitu saudara Jaya juga sering pergi ya, sering pergi ke gedung bioskop gitu ya. 아니요, ya Jaya menjawab, 아니요, 저는 보통 집에서 인터넷으로 영화를 봐요. Tidak, saya itu biasanya
melihat film itu melalui internet ya, di rumah, seperti itu. Coba mari kita dengarkan listeningnya ya Yorobun, ada di track 113. Ya, selamat mendengarkan. 자야 씨는 취미가 뭐예요? 제 취미는 등산이에요. 왕민 씨는 시간이 있을 때 뭐 해요? 전 영화 보는 것을 좋아해서 영화관에 자주 가요. 저도 영화 보는 것을 좋아해요. 그럼 자야 씨도 영화관에 자주 가요? 아니요. 저는 보통 집에서 인터넷으로 영화를 봐요. Oke, 대답해봐요. Mari coba kita menjawabnya. Wang Min 씨는 취미가 뭐예요? Jadi, saudara Wang Min, hobinya apa? Wang Min ini hobinya apa? Wang Min ini. Jadi, Wang Min itu adalah yang ini ya. Jadi, 저는 영화 보는 것을 좋아해서. Jadi, hobinya Wang Min kan ngomong tadi ya, saya sebab suka melihat film. Jadi, hobinya itu jelas. Wang Min itu adalah melihat film. Jadi 영화를 ya 보는 것을 ya 보는 것을 좋아해요. Jadi hobinya itu adalah ini ya, hobinya itu adalah suka melihat film, ini hobinya. Terus nomor 2, Jaya 씨는 saudara Jaya 보통 영화관에서 영화를 봐요. Ya, apakah saudara Jaya biasanya dia itu melihat film di gedung bioskop, seperti itu ya. Jaya yang ini. Tadi pertanyaannya ini, apakah ini kalau begitu sering pergi ke gedung bioskop? Lalu Jaya menjawab, tidak, saya itu melihat film di rumah. Jadi jawabannya itu anio ya, tidak, anio, seperti itu. Anio. Jaya 씨는 ya, anio Jaya 씨는 tidak, saudara Jaya ya, 집에서 인터넷으로 영화를 봐요. Jadi lanjutannya ini ya. Jadi anio Jaya 씨는 tidak, saudara Jaya 보통 집에서 인터넷으로 영화를 보아요. Itu biasanya melihat film melalui internet di rumah, ini ya. Jadi jawabannya ini. Nggak usah saya tulis, nanti lama ya. Kita lanjutkan. 제시투엔 표현을 활용하여. Jadi memanfaatkan ekspresi yang dipaparkan. Cobalah untuk bercakap-cakap atau berdialog. 독서 itu membaca buku. Kata piano를 치다 itu adalah bermain piano. Kita masukkan ke dalam kalimatnya ini ya 여러분. 취미가 뭐예요? Jadi hobinya apa? Hobimu apa? 제 취미는, jadi hobiku. 제 itu milik saya ya. Jadi 제 itu milik saya. Jadi kalau 제 취미는 berarti hobi milik saya atau hobiku. 독서예요 adalah membaca buku. 아지자 씨는 시간이 있을 때, saudara 아지자 saat ada waktu, 뭐 해요 melakukan apa, seperti itu. 저는 시간이 있을 때, jadi saya saat ada waktu, 주로 itu biasanya piano를 쳐요. Biasanya itu bermain piano. 그래요? begitukah? benarkah? gitu ya. 저도 piano를 치는 것을 좋아해요. Jadi 저도, saya juga itu suka hal bermain piano. Saya juga suka memainkan piano, gitu loh ya artinya itu. Sekarang kita lanjutkan yang kosakata yang di bawahnya ini ya Yarbun. Kita masukkan ke dalam kalimatnya. Mari kita masukkan bersama-sama ini. Naksi artinya adalah memancing. Untung 경기를 보다, melihat pertandingan olahraga. Kita masukkan ke sini. 취미가 뭐예요? hobimu apa? 제 취미는, jadi hobiku. Kalau ini tukso awalnya diganti dengan 낚시예요. 제 취미는 낚시예요. 낚시예요 ya. Jadi hobiku adalah memancing.
Ajija sinen sigani selte. Jadi saudara Ajija saat ada waktu melakukan apa? Jonen sigani selte saat ada waktu. Juro itu biasanya ini piano를 지어요 diganti dengan 운동 경기를 보아요. Jadi juro 운동 경기를 보아요. Biasanya itu melihat pertandingan olahraga. 그래요? begitukah? Atau benarkah? 저도 운동 경기를 보는 것을 좋아요. Jadi saya juga 좋아요 suka ya 운동 경기를 보는 것을 보는 것 berarti suka hal yang melihat pertandingan olahraga seperti itu. Kita lanjutkan 어휘 kosakata 2 ini ya 여러분. 운동 관련 어휘 kosakata yang berkaitan dengan olahraga. Hata itu melakukan, jadi ini olahraga yang menggunakan hata itu adalah cukurel hata, cuku hata sepak bola. Jadi kalau sepak bola itu cuku hata. Nunggu itu basket, kalau bermain basket berarti nunggu hata. Yagu itu bisbol, kalau bermain bisbol berarti yagu hata. Kalau renang itu suyong, kalau berenang berarti suyong hata. Kalau jogging itu jogging, kalau melakukan jogging berarti jogging hata. Seperti itu. Terus sekarang cita itu artinya adalah bermain ya, bermain alat yang di tangan itu. Tenis itu tenise, tapi kalau bermain tenis berarti teniserel ya, teniserel cita ya, teniserel cita atau teniserel ci menjadi joyo. Kalau dirubah ke bentuk yo, teniserel joyo. Paham ya? Bermain tenis, teniserel joyo. Karena ini pakai cita. Yang pakai cita atau memakai joyo itu adalah tenis, badminton. Terus gitar juga bisa ya. badmintonel joyo. Bermain badminton. Bermain bowling berarti bowlingel joyo. Terus bermain golf berarti golperel ya, golperel joyo. Ya, joyo. Bermain golf. Terus tada itu naik ya. Skater tada itu naik skate seperti ini. Terus bermain ski berarti skirel tada. Ya skirel tayo kalau dirubah ke bentuk yo, skirel tayo. Ya, jajongo sepeda, kalau bermain jajongo apa? Kalau naik sepeda, ya naik sepeda berarti jajongkorel tayo, sama ya, jajongkorel tayo. Kita lanjutkan gerimul buku, lihatlah gambar, kemudian tewarel 완성하세요, sempurnakanlah percakapannya. Ya, musen 운동을 해요, jadi melakukan olahraga apa? Orang ini sedang melakukan olahraga apa? Berarti ini basket ya, basket itu adalah nunggu ya, nunggu. Nunggu를 ya, nunggu를 해요. Gampang ya. Nunggu를 해요 bermain basket. Terus ini nomor 2, musen 운동을 해요 melakukan olahraga apa orang ini? Berarti ini adalah jogging ya, jogging itu jalan santai itu. Jogging, jogging을 해요. jogging을 해요. Terus nomor 3, musen 운동을 해요 melakukan olahraga apa orang ini? Itu adalah 골프, 골프를 ya, 골프. Tulisannya seperti ini, 골프를 ya. Kalau golf itu memakai kata 치다 ya, 치 menjadi joyo, 치다 menjadi joyo. 골프를 joyo artinya bermain golf. Nomor 4, musen 운동을 해요 melakukan olahraga apa? Berarti adalah skate, skate ya, skate, skaterel, skaterel. Kalau ski itu memakai kata apa? Ski di sini tada itu naik ya. Ya, skaterel tayo. Maksudnya itu naik ski atau bermain ski.
Oh maaf, ini bukan bermain ski ya, ini ya. Skater tayo itu artinya adalah bermain atau naik skate ya. Skate itu yang ini loh, model yang ini skate. Kalau ski itu yang ini. Kita lanjutkan yang munpop, yang tata bahasa 2 ini ya Yorobun. Kita akan belajar bentuk elkayo. Kalau ada kata kerja, belakangnya itu ada kata elkayo. Itu artinya adalah menawarkan atau menyarankan sesuatu kepada seseorang atau meminta pendapat kepada seseorang. Ya lebih simpelnya ini kita artikan bagaimana kalau atau maukah, atau juga bisa diartikan apakah sebaiknya gitu ya, atau bisa juga diartikan mau akan, itu misalnya titik ya. Pokoknya intinya kalau ada kata elkayo itu kalimatnya itu untuk menyarankan sesuatu kepada orang lain atau meminta pendapat seseorang. Sebaiknya itu ngapain ya, besok itu sebaiknya kita ngapain ya, seperti itu ya. Jadi cara merangkainya, kalau kata kerjanya bentuk konsonan akhirannya ditambah kata elkayo, ada elnya ini kalau kata kerjanya itu konsonan akhirannya. Tapi kalau kata kerjanya itu akhirannya itu adalah vokal, atau kata kerjanya itu akhirannya adalah konsonan, tapi konsonan yang huruf real seperti ini, huruf real, maka ditambah kata elkayo, el seperti ini langsung kayo. Ya, seperti itu ya. Mokta itu adalah huruf terakhirannya adalah huruf G. G itu adalah konsonan, maka tambah mokel kayo. Ada L-nya ini ya. Mokel kayo ya. Bagaimana kalau makan, seperti itu. Terus ini kata huruf terakhirnya adalah A. A itu vokal, berarti kal kayo, lalu tambah L kayo di belakangnya nih ya. L kayo. Bagaimana kalau pergi, ya seperti itu. Terus mandelta itu huruf terakhirnya itu adalah konsonan, tapi konsonan real ya, konsonan huruf L ini. Maka menjadi mandel kayo, seperti itu ya. Pokoknya kesimpulannya kalau ada kata kerja belakangnya ada kata elkayo ya, ada kata elkayo seperti ini, itu artinya adalah bagaimana kalau, maukah, atau apakah sebaiknya, atau mau akan. Intinya menyarankan sesuatu kepada orang atau meminta pendapat seseorang gitu ya, kesimpulannya itu. Kita langsung aja kita artikan yang contohnya. Jadi belajar bahasa itu nggak usah terlalu pusing-pusing ya, nggak usah terlalu rumit sampai mendetail, itu nggak perlu. Pokoknya intinya kalau ada artinya, kalau ada pola kalimat ini itu artinya ini gitu aja ya, intinya itu seperti itu. Karena kita nanti tidak untuk membuat kalimat, ingat ya, tidak untuk membuat kalimat ujian kita itu, tapi ujian kita hanya untuk memahami kalimat. Beda kalau nanti kalian sudah sampai di Korea, itu udah beda. Tujuan kita itu bukan untuk pinter ngomong bahasa Korea, itu bukan. Tujuan kita itu hanya untuk lulus ujian bahasa Korea. Masalah bisa ngomong atau nggak bisa ngomong itu nanti urusan kalian di Korea nanti ya. Nah, tapi nanti seumpama kalian sudah terbiasa kumpul sama orang Korea, ngobrol bareng sama bos atau teman-teman Korea kalian, nanti kok bahasa Korea kalian sudah bakal bisa berkembang dengan sendirinya ya. Saya yakin itu. Oke, kita langsung aja ke contohnya. Neil kaji 점심 먹을 kayo, jadi besok ya. Besok elkayo artinya adalah bagaimana kalau kita makan siang bersama. Jadi ini kan menyarankan, menawarkan ya. Besok bagaimana kalau kita makan siang bersama-sama gitu ya. Terus bawahnya uri jumare muhal kayo. Jadi kita pada akhir pekan elkayo itu sebaiknya ya, sebaiknya kita itu melakukan apa ya. Kita pada akhir pekan itu baiknya atau sebaiknya kita itu ngapain ya gitu. Muhal kayo itu seperti itu. Kaji jonyokul mandel kayo. Jadi kaji jonyokul mandel kayo ya, bagaimana kalau kita membuat makan malam bersama-sama. Ne coayo. Jadi ya oke lah, baguslah itu gitu. Sekarang ya ini uri, ini apa ini? Ya pola kalimat ayo sama oyo ya, pokoknya sama aja lah pokoknya ya. Ini juga menawarkan juga. Uri kaji jonyokul mogoyo. Jadi kita bersama-sama makan malam. Jadi kita makan malam bersama-sama. Sama aja ya pokoknya itu intinya.
Kita lanjutkan yang nomor 1 ya 여러분. 그림을 보고 lihatlah gambar, kemudian 보기와 같이 대화를 완성하세요. Sempurnakanlah percakapan sama seperti dengan contohnya. Ya, contohnya itu 주말에 같이 영화를 볼까요? Kata 영화를 보다 itu melihat film. Jadi ini dirubah ke dalam bentuk menyarankan ya, atau memberi saran kepada orang lain atau meminta pendapat orang lain ya. 주말에 같이 영화를 볼까요? Jadi pada akhir pekan Elkayo, bagaimana kalau kita melihat film bersama-sama? 네, 좋아요. Ya, oke lah kalau gitu. 저도 영화를 좋아해요. Saya juga suka film. Jadi seperti itu ya, dirubah ke dalam bentuk Elkayo atau meminta saran kepada orang lain ya. Nomor 1, 같이, kata 점심을 먹다 itu makan siang. Jadi 같이 점심을 먹을까요? Seperti itu ya. Jadi 먹다 dirubah ke bentuk kayo. 먹다 먹을까요? Ya, 먹을까요? Karena ini konsonan ditambah kata seperti ini 먹을까요? Jadi diartikan itu adalah elkayo. Bagaimana kalau kita 먹다 makan siang bersama-sama seperti itu. 네, 좋아요. Ya, oke lah kalau gitu. 먹을까요? Jadi bagaimana kalau kita makan? 뭐 먹을까요? Itu artinya adalah kita sebaiknya makan apa? Ya, sebaiknya kita makan apa gitu ya. Meminta saran maksudnya itu. Terus nomor 2, 내일까지. Jadi bowling 치다 itu artinya adalah bermain bowling. Jadi 내일까지 bowling을 치다 berarti bowling을 칠까요? 치다 berarti ditambah l di bawahnya ya. 칠까요? Seperti ini. Jadi kalau ini vokal ditambah l di bawahnya langsung ya, 칠까요. Jadi besok kita melakukan bagaimana kalau elkayo itu bagaimana kalau kita bermain bowling bersama-sama gitu ya. 미안해요, mohon maaf. 내일 시간이 없어요. Besok tidak ada waktu. Nomor 3, 우리 몇 시에 만나다 bertemu. Berarti 만나다 dirubah ke bentuk elkayo berarti 만날까요. 만날까요. elkayo ya. 만날까요 seperti ini. Jadi uri kita kita itu kata elkayo di atas sebaiknya ya, bukan bagaimana kalau ini di nomor 3 ini. Kita sebaiknya bertemu pada jam berapa seperti itu, meminta pendapat kepada seseorang. Bisa diartikan meminta pendapat atau menyarankan ya. Kita sebaiknya bertemu pada jam berapa? 우리 몇 시에 만날까요? Seperti itu. Jadi 7시 어때요? Bagaimana kalau jam 7? Seperti itu. Kita lanjutkan yang nomor 2 ya 여러분. 그림을 보고 lihatlah gambar, kemudian 보기와 같이 대화해 보세요. Cobalah bercakap-cakap sama seperti dengan contohnya. Ya, contohnya itu ini. 테니스를 치고 싶어요. Artinya kusip artinya adalah ingin ya. kusip itu ingin. Kalau kata 치다 itu artinya adalah bermain alat yang di tangan itu ya. Kata tenis itu tenis. Berarti 테니스를 치다 bermain tenis. kusip ingin bermain tenis. Aku ingin bermain tenis. Lalu ini menjawab, 같이 테니스를 칠까요? Bagaimana kalau kita bermain tenis bersama? Seperti itu ya. Nomor 1 berarti shopping을 하고 싶어요. Jadi seperti itu, nggak usah saya tulis ya. shopping을 하고 싶어요. Aku ingin shopping gitu ya. Lalu yang bawahnya ini menjawab yang ini menjawab ya. shopping을 할까요? Jadi shopping을 할까요? Ya, shopping을 할까요? Sorry, kaji, ada kata kaji ya, kaji. 같이 쇼핑을 할까요? Ya, 할까요? Bagaimana kalau kita shopping bersama-sama, atau bagaimana kalau kita belanja bareng gitu ya.
Terus nomor 2, 축구를 하고 싶어요. Jadi 축구를 하고 싶어요. Aku ingin bermain sepak bola. Terus yang ini bawahnya menjawab 같이, ya 같이, maaf nih Kak ya. 같이 축구를 ya 축구를 할까요? Kaji 축구를 할까요? Bagaimana kalau kita bermain sepak bola bersama gitu ya. Nomor 3 ini adalah skater. skater를 하고 싶어요. Jadi aku ingin bermain skate ya. Ini adalah skate. Terus 같이 skater를 할까요? Bagaimana kalau kita bermain skate bersama gitu. Tinggal nulis sendiri ya kalian ya. Sekarang kita lanjutkan yang Dewa I, yang percakapan 2 ini ya Yorobun. Mari kita bahas. Ini ada percakapan antara Minsu dan Agung. Yang Minsu ini berkata, Agung sih musen 운동을 좋아해요. Jadi saudara Agung, kamu suka olahraga apa? 저는 축구를 좋아해요. Jadi saya suka sepak bola. Minsu 씨는요? Kalau saudara Minsu, maksudnya itu kalau saudara Minsu suka apa? 저도 축구를 좋아해요. Saya juga suka sepak bola. 그래서 sehingga 토요일마다 tiap hari Sabtu 동호회 친구들하고 같이 축구를 해요. Jadi tiap hari Sabtu saya itu sering ya melakukan sepak bola bersama dengan teman-teman satu klub. Kata 동호회 itu klub ya. 그래요? Benarkah atau begitukah? 저도 같이 하고 싶어요. Saya juga ingin melakukan bersama-sama. Maksudnya itu saya juga ingin bermain bareng gitu ya. Krom, kalau begitu 이번 주말에 pada akhir pekan kali ini 같이 축구 할까요? Bagaimana kalau 할까요 itu bagaimana kalau kita bermain sepak bola bersama? 네, 좋아요. Ya, baiklah. 이번 주말에 만나요. Kita ketemu atau sampai ketemu pada akhir pekan kali ini. Atau kita ketemu pada akhir pekan kali ini. Oke, coba mari kita dengarkan listeningnya ya Yorobun. Ada di track 115. Ya, selamat mendengarkan. 아궁씨, 무슨 운동을 좋아해요? 저는 축구를 좋아해요. 민수 씨는요? 저도 축구를 좋아해요. 그래서 토요일마다 동호회 친구들하고 같이 축구를 해요. 그래요? 저도 같이 하고 싶어요. 그럼 이번 주말에 같이 축구할까요? 네, 좋아요. 이번 주말에 만나요. Tetapi ayo, mari coba kita menjawabnya. Agung 씨는 saudara Agung 무슨 운동을 좋아해요? Suka olahraga apa? Jadi Agung ini suka olahraga apa? Jadi Agung ini adalah 축구를 좋아해요. Jadi suka sepak bola. Jawabannya ini ya, suka sepak bola. Sekarang nomor 2 ya Yorobun. Minsu 씨와 Agung 씨는 saudara Agung wa dan saudara Minsu 이번 주말에 pada akhir pekan kali ini 무엇을 할 거예요? kemungkinan akan melakukan apa? Dua orang itu ya. Agung dan Minsu itu mungkin akan melakukan apa? Jadi mereka itu akan bermain sepak bola bareng ya ini ya. Jadi bermain sepak bola bareng berarti 같이 ya 같이 축구 ya 축구를 해요. 축구 karena el-koyo berarti 축구를 할 거예요. Ya, ini lebih lengkapnya seperti ini ya. 할 거예요.
Jadi kalau diartikan adalah 같이 축구를 할 거예요. Kemungkinan akan bermain sepak bola bersama. 같이 축구를 할 거예요. Sekarang kita lanjutkan 주시된 표현을 활용하여. Jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan. 대화해 보세요. Cobalah untuk bercakap-cakap. Ya, ini ada kata nunggu itu basket, nunggu hatta itu bermain basket. Kita masukkan ke dalam kalimatnya ya 여러분. 무슨 운동을 좋아해요? Jadi kamu suka olahraga apa? 저는 농구를 좋아해요. Jadi saya suka basket. 그래요? Begitukah? 저도 saya juga 농구를 좋아해요. Suka basket. Jadi saya juga suka basket. 이번 주말에 ya pada akhir pekan kali ini 같이 농구를 할까요? Ya bagaimana kalau kita bermain basket bersama? 네, 좋아요. Ya, baiklah. 같이 농구해요. Mari kita main basket bareng atau bersama. Seperti itu ya. Sekarang kita masukkan pola ini kosakatanya yang di bawahnya ini ke dalam kalimatnya. badminton, badminton ya. badminton을 치다 itu bermain badminton. 무슨 운동을 좋아해요? Kamu suka olahraga apa? 저는 badminton을 좋아해요. Jadi saya suka badminton. badminton. 그래요? begitukah? 저도 saya juga badminton을 좋아해요. Saya juga suka badminton. Saya juga suka badminton. 이번 주말에 jadi pada akhir pekan kali ini 같이 badminton을 칠까요? Ya, 칠까요. Jadi bagaimana kalau kita bermain badminton bersama? Jadi badminton을 칠까요? Seperti ini ya, 칠까요. Ya, bagaimana kalau kita bermain badminton bersama? 네, 좋아요. Ya, baiklah. 같이 badminton을 쳐요. Ya, mari kita bermain badminton bersama. Sekarang 유용한 표현, ya ekspresi yang berguna atau ekspresi yang bermanfaat. 먼저 들어가세요. Kata 들어가다 itu pergi masuk ya. Jadi kalau diartikan 먼저 itu duluan ya, terlebih dahulu atau duluan. Kata 들어가다 itu artinya adalah pergi masuk. Jadi kalau 들어가세요 berarti pergilah ya, pergilah masuk terlebih dahulu, atau bisa juga diartikan itu adalah silakan Anda pergi duluan atau silakan Anda pulang duluan gitu ya. Silakan pergi duluan atau silakan Anda pulang duluan. Seperti itu ya. 퇴근 시간인데, ini kan jam pulang kerja, inde, akan tetapi 집에 안 가요, kamu tidak pergi ke rumah. Maksudnya itu gini ya. Ini kan sudah jam pulang kerja ya. Tapi apakah kamu tidak pulang gitu ya, maksudnya itu. 네, 먼저 들어가세요. Ya, silakan Anda pulang terlebih dahulu. 저는 이따가 갈게요. Saya 갈게요 akan pergi nanti. Saya akan pulang nanti. Seperti itu. Kita lanjutkan yang 문화와 정보, jadi budaya dan informasi. 한국인의 여가 생활. 생활 itu adalah kehidupan. 여가 itu adalah waktu luang atau waktu senggang. 한국인 adalah orang Korea. Jadi kalau diartikan adalah kehidupan di waktu senggangnya orang-orang Korea. Maksudnya itu orang Korea di waktu senggang atau di waktu luang itu mereka ngapain gitu loh ya, maksudnya itu. Kita artikan pelan-pelan. 주 52시간 근무제가 정착되고 출퇴근 시간을 탄력적으로 선택할 수 있는 유연 근무제가 연대되면서, ya kita penggal dari kata penghubungnya ini ya, kata penghubung 면서 ini artinya adalah sambil, bisa juga diartikan seiring dengan ya. Jadi kita artikan seiring dengan ya. Jadi 면서 seiring dengan meluasnya sistem kerja yang fleksibel, yang al-suit, yang bisa sontek, yang bisa memilih secara fleksibel jam ya atau waktu berangkat pulang kerja
Dan seiring dengan ditetapkannya sistem kerja 52 jam dalam seminggu, yaitu masih koma ini, 한국인들의 여가 시간이 늘어나고 있습니다. Maka meningkat pula waktu luang orang-orang Korea. Jadi seperti itu. Terus 문화체육관광부 2020년에서 실시한 국민 여가 활동 조사에 따르면, ya kita penggal dari kata penghubungnya 면 artinya adalah jika mengikuti atau jika mengacu atau jika menurut jika menurut survei aktivitas waktu luangnya rakyat yang telah dilaksanakan atau yang telah dijalankan di tahun 2023 oleh Kementerian Olahraga dan Pariwisata ini, 한국인의 평균 여가 시간은, jadi waktu luangnya rata-rata orang Korea itu 평일에는, ya pada hari kerja, maksudnya pada hari Senin sampai Jumat, waktu luangnya orang Korea itu adalah sebanyak 3,6 jam. Ya, 주말에는 pada weekend, pada Sabtu Minggu, waktu luangnya orang Korea itu adalah sebanyak 5,5 jam, ya, 5,5 jam. 한국인 10명 가운데 6명은, jadi kita penggal dari sini ya, 6 orang di antara 10 orang Korea 자신이 즐기는 문화 및 여가 생활에 만족하고 있는 것으로 나타났습니다. Jadi 6 orang di antara 10 orang Korea itu telah menampilkan hal yang sedang puas. Maksudnya itu 6 orang di antara 10 orang Korea itu menunjukkan bahwa mereka itu puas ya pada kehidupan waktu luang dan budaya yang mereka sendiri itu nikmati. Seperti itu kira-kira artinya itu. 또한 dan lagi 한국인들이, ya orang-orang Korea ini, 가장 많이 하는 여가 활동에 대해 조사 결과. Jadi dan lagi, kata 또한 itu dan lagi, hasil surveinya tentang, TH itu tentang aktivitas waktu luang yang paling banyak orang-orang Korea ini lakukan, ya itu adalah yang TV 시청, ya TV 시청, menonton TV itu menempati persentase 60,8%, ya ini yang paling tinggi ya. Jadi waktu luang yang paling banyak digunakan itu orang Korea adalah nonton TV. Waktunya digunakan untuk menonton TV itu ada sekitar 60,8%. Ini adalah 가장 높게 나타났습니다. Ini adalah menampilkan yang paling tinggi. Ini yang persentasenya paling banyak ini ya. Lalu urutan kedua ada 산책 및 걷기, berjalan dan jalan-jalan santai, itu menempati 43,5%. Ini yang kedua. Jalan-jalan dan jalan santai ini. Terus mobile content mit, ya OTT 시청. Pokoknya itu intinya itu adalah nonton ini ya, kata OTT itu plat streaming itu ya. Menonton platform streaming dan juga konten mobile atau YouTube, nonton YouTube itu maksudnya itu ya, itu menempati urutan yang berikutnya, yaitu sekitar 43,3%. Ini menempati urutan yang paling tinggi nomor 3. Seperti itu. Lalu kita lanjutkan. Iot 잡담 itu ngobrol ya. Iyo 잡담. Terus 통화하기, jadi ini ngobrol dan menelpon, ini menempati 32,8%. Lalu shopping, wisik, ya yang menyempatkan waktu luangnya untuk belanja dan makan siang, makan di luar ya, makan di restoran, itu ada sekitar 26,3%. Ini loh ya. Terus internet 검색, lalu ini kata 영상 Pyeonjib ya, Pyeonjib itu edit video dan browsing internet, itu ada sekitar 25,3%. Terus 친구와의 만남, bertemu teman, itu menempati urutan yang 22,8%.
22% ya. Sun itu ada berurutan. Urutannya itu seperti itu. Jadi urutan yang pertama itu nonton TV, urutan yang terakhir itu adalah bertemu teman. Seperti itu. Kita lanjutkan. 한국에서 일과 삶의 조화로운 균형을 중시하는 사회적 분위기가 확산하면서, jadi kita penggal dari kata penghubungnya myeonso, artinya adalah sambil ya, atau seiring dengan. Jadi seiring dengan, ini myeonso itu seiring dengan menyebarnya suasana secara sosial yang menganggap penting keseimbangan, keharmonisan hidup dan pekerjaan di Korea, 여가의 질을 높이려는 사람들의 관심 또한 높아지고 있습니다. Maka menjadi tinggi pula minatnya orang-orang untuk meningkatkan kualitas waktu luangnya. 여가에 관한 전문서적이 출간되기도 하고, jadi telah diterbitkan pula ya, telah pula diterbitkan ya, buku-buku bidang jurusan yang mengenai tentang waktu senggang atau waktu luang ini. Kemudian 대학에 di universitas 관련 학과가 개설되기도 하였습니다. Di universitas itu telah dibuka pula program studi yang berhubungan, maksudnya yang berhubungan dengan waktu luang tersebut. Kan buta mopsi ya, tanpa tanggungan yang besar ya, 여럿이 즐길 수 있는 파크 골프나 풋살과 같은 다양한 스포츠 시설도 증설되고 있습니다. Jadi tanpa tanggungan yang besar, telah dikembangkan pula fasilitas bermacam-macam olahraga yang seperti futsal atau park golf ya, golf yang bisa dinikmati banyak orang. Kata yorot itu banyak orang. 확인해요. Mari kita periksa itu ya. 주의미에 대해 말할 수 있다. Kita bisa berbicara atau bisa mengatakan atau berbicara tentang hobi. 좋아하는 운동에 대해 말할 수 있다. Kita bisa mengatakan tentang olahraga yang disukai. Terus yang terakhir, 어떤 일을 함께 할 것을 제안할 수 있다. Kita bisa, kata 제안 itu menyarankan. Kita bisa menyarankan hal apa saja yang akan kita lakukan bersama-sama atau pekerjaan yang bagaimana gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik ilki ya 여러분, yang nomor 1. 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Jadi pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi berikut ini. 영화를 보고 있습니다. 고잇 sedang melihat film. Ya, sedang melihat film berarti jawabannya nomor berapa? Baik, jawabannya adalah nomor 2. 정답은 2번입니다. Sekarang nomor 2, 다음 중 및 줄진 부분이 많은 문장을 고르십시오. Jadi pilihlah kalimat yang benar yang bagiannya itu digarisbawahi di antara berikut ini. Ya, yang digarisbawahi itu kira-kira yang benar tuh yang nomor berapa? 1, 2, 3 atau 4. Nomor 1, 동생이 피아노를 쳤어요. Ya, jadi adik ini artinya adalah sedang main piano, bukan cuo ya, tapi cios ya, yang betul itu cida, piano를 cida menjadi piano를 쳤습니다. Seperti ini, 쳤습니다 atau 쳤어요. Ya, yang betul ini ya, jadi salah ini. 동생이 피아노를 쳤어요. Adik sedang bermain piano atau telah bermain piano. Jadi nomor 1 salah, nomor 2 주말에 배드민턴을 탔어요. Kalau badminton itu bukan dinaiki ya, kata tada itu naik. Jadi telah naik badminton pada akhir pekan ya, bukan 탔어요 tapi badminton 쳤어요, sama 쳤어요. Artinya adalah
Kalau cita atau cioyo itu adalah bermain alat musik yang memakai tangan ya. Misalnya kayak bisbol, badminton ya seperti itu. Jadi ini bermain badminton pada akhir pekan. Terus nomor 3, 친구와 테니스를 들었어요. Ya, kalau 테니스를 tetap pakai cita ya, ini salah ini. Jadi 쳤어요 sama 쳤어요. Bermain, kata 쳤어 itu telah bermain. Jadi telah bermain tenis dengan teman. Jelas nomor 3 itu salah. Nomor 4, 바다가 예뻐서, jadi sebab lautnya cantik atau sebab cantik lautnya 사진을 찍었어요. Makanya saya telah mengambil foto atau telah memotret. Oke, 정답은 4번입니다. Sekarang 3번에서 4번까지 nomor 3 sampai nomor 4 빈간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar, pergi masukkan ke pinggan. Suruh masukkan ke pinggan ini ya. Yang nomor 3 mari kita bahas. 제 취미는, jadi hobi saya 점점점점입니다. Hobi saya adalah titik. 그래서 sehingga atau oleh karena itu 저는 시간이 있을 때마다, saya itu tiap saat ada waktu, 바다에 가서, aku itu pergi ke laut, lalu 물고기를 잡습니다, aku menangkap ikan. Kira-kira kalau menangkap ikan di laut, pergi ke laut, itu hobinya apa? Nomor 1 wisata. Hobiku adalah wisata. Nggak cocok ya. Nomor 2, tengsan, mendaki gunung. Nomor 3 itu naksi, memancing. Nomor 4 itu tukso, membaca. Jadi jawabannya adalah 제 취미는 낚시입니다. Jadi hobiku adalah naksi, memancing. Sehingga saya tiap saat ada waktu, aku itu pergi ke laut lalu menangkap ikan. Oke, 정답은 3번입니다. Sekarang nomor 4. 저는 점점점점을 좋아합니다. Jadi saya suka titik. Saya suka titik. 주말마다, tiap akhir pekan, 회사 동료들과 축구를 하거나 배드민턴을 칩니다. Jadi tiap akhir pekan aku itu bermain badminton ataupun melakukan bermain sepak bola bersama dengan rekan-rekan perusahaan. Kira-kira kalau bermain badminton atau bermain sepak bola dengan rekan perusahaan itu, orang ini tuh hobinya apa? Jadi hobinya adalah nomor 1 olahraga, untung olahraga, 2 amsik makanan, nomor 3 nalsi cuaca, nomor 4 shopping belanja. Jadi jawabannya adalah nomor 1 ya 여러분 ya. Jadi 저는 운동을 좋아합니다. Saya suka olahraga. Tiap akhir pekan saya itu bermain badminton ataupun bermain sepak bola bersama dengan rekan-rekan perusahaanku. 정답은 1번입니다. 운동, olahraga. Kita lanjutkan yang nomor 5 ya 여러분. 다음 글을 읽고, jadi bacalah artikel berikut ini, kemudian 내용과 같은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang sama dengan isinya. Berarti kita disuruh memilih hal yang sama dengan isi artikel yang akan kita baca ini. 출퇴근 시간을 자유롭게 선택할 수 있는 유연 근무제가 확대되면서, kata 면서 itu seiring dengan ya. Seiring dengan meluasnya sistem kerja yang fleksibel, yang bisa memilih secara bebas waktu berangkat dan pulang kerja, 한국인의 여가 시간이 늘어나고 있습니다. Maka meningkat pula waktu senggangnya orang-orang Korea. 한국인의 평균 여가 시간은, ya kita penggal dari sini, waktu senggang rata-rata orang Korea, ya jadi waktu senggang rata-ratanya orang Korea, 평일에는 pada jam kerja, pada waktu hari kerja itu ya, itu waktunya adalah 3,6 jam, ya 3,6 jam. Lalu waktu senggang orang Korea pada
hari weekend, Jumal itu weekend, Sabtu Minggu itu ada sekitar 5,5 jam. 한국인들은 jadi orang-orang Korea 여가시간에 텔레비전 시청을 가장 많이 하여. Jadi orang-orang Korea itu pada waktu senggang mereka itu paling banyak mereka itu menonton TV. Lalu mobile 콘텐츠를 보기도 합니다. Lalu melihat juga konten mobile, ya, melihat juga konten-konten mobile. 그리고 kemudian 야외에서 산책이나 쇼핑을 하며 시간을 보내는 사람도 있습니다. Jadi kemudian ada juga orang yang menghabiskan waktunya atau menjalani waktunya itu untuk melakukan shopping atau jalan-jalan di Yawe. Yawe itu artinya adalah di luar kota. Ya, ini Yawe itu luar kota ya, Yarbun. Jadi Yawe ini luar kota, seperti itu. Mari kita pilih ya kira-kira yang sesuai dengan artikel yang di atas itu yang nomor berapa? Nomor 1, 주말보다 평일 평균 여가 시간이 더 많습니다. Jadi waktu senggangnya rata-rata di hari biasa, hari kerja itu. Jadi waktu senggang rata-rata hari kerja itu lebih banyak dibandingkan akhir pekan. Padahal akhir pekan itu yang waktunya lebih banyak. Kalau hari biasa waktunya cuma 3,5 jam, 3,6 jam. Kalau Jumal akhir pekan itu 5,5 jam waktu senggangnya. Jadi nomor 1 ini tidak sesuai ya. Nomor 2, 유연 근무 제외 wakte로 여가 시간이 줄어들었습니다. Jadi ini ya, dengan meluasnya sistem kerja yang fleksibel, maka waktu senggang itu menjadi berkurang. Ya salah ya, kurang cocok ya. Justru waktu senggangnya itu menjadi meningkat ya. Jadi kurang cocok ini. Nomor 3, 한국 사람들은 jadi orang-orang Korea 야외에서 여가 활동을 하지 않습니다. Orang Korea itu tidak melakukan aktivitas waktu luangnya itu di luar kota. Padahal tadi kan di luar kota ini ya, ada juga yang shopping terus jalan-jalan ini ya. Jadi ada juga yang menghabiskan waktunya yang shopping dan jalan-jalan. Jadi nomor 3 ini tidak sesuai. Nomor 4, 한국인들은 jadi orang-orang Korea 남는 시간에 텔레비전을 가장 많이 봅니다. Orang-orang Korea itu paling banyak itu menonton atau melihat TV pada jam sisanya, pada jam yang tersisanya, pada waktu sisanya. Maksudnya itu pada waktu luangnya gitu loh ya. Jadi jawabannya adalah yang nomor 4 yang paling tepat itu. 정답은 4번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang IPS topik 듣기 ya 여러분. 다음을 듣고 dengarkanlah berikut ini. Kemudian 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi yang telah kalian dengarkan. Coba mari kita dengarkan listeningnya lalu kita jawab gambarnya itu yang nomor berapa. 1번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 왕민 씨, 무슨 운동을 좋아해요? 저는 축구를 좋아해요. Arti listeningnya yang nomor 1 ya 여러분. 왕민 씨, 무슨 운동을 좋아해요? Jadi 왕민, kamu suka olahraga apa? 저는 축구를 좋아해요. Saya suka sepak bola. Sepak bola berarti jawabannya nomor berapa? Jawabannya adalah nomor 3. 정답은 3번입니다. Sekarang 2번에서 3번까지 nomor 2 sampai nomor 3 다음을 듣고 dengarkanlah berikut ini. Kemudian 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. Nomor 1 artinya adalah 네 영화가 어려워요. Jadi ya, filmnya rumit. Nomor 2, 아니요 영화를 봐요. Tidak melihat film. Nomor 3, 네 영화가 재미있어요. Ya,
filmnya itu seru atau filmnya menarik. Nomor 4, 아니요, 영화를 좋아해요. Ya, suka film. Jadi seperti itu ya. Ya, suka film. Coba nomor 2, mari kita dengarkan lalu kita jawab jawabannya yang nyambung itu nomor berapa. 2번부터 3번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 2번. 영화가 재미있어요? 1. 네. 영화가 어려워요. 2. 아니요. 영화를 봐요. 3. 네. 영화가 재미있어요. 4. 아니요. 영화를 좋아해요. Arti listeningnya yang nomor 2 ya 여러분. 영화가 재미있어요. Apakah filmnya seru atau filmnya menarik? Berarti jawabannya nomor berapa? Apakah filmnya seru? Berarti jawabannya adalah 네, 영화가 재미있어요. Ya, filmnya seru. Oke, 정답은 3번입니다. Sekarang yang nomor 3 ya 여러분. Yang nomor 1 kita artikan 친구하고 봐요. Jadi melihat dengan teman. Nomor 2, 경기장에서 봐요. Melihat di lapangan pertandingan. Nomor 3, 야구 경기를 봐요. Jadi melihat pertandingan bisbol. Nomor 4, 토요일 저녁에 봐요. Melihat pada Sabtu malam hari. Sabtu malam hari. Coba mari kita dengarkan jawabannya yang nomor berapa. Dengarkan listeningnya. 3번. 언제 운동 경기를 봐요? 1. 친구하고 봐요. 2. 경기장에서 봐요. 3. 야구 경기를 봐요. 4. 토요일 저녁에 봐요. Arti listeningnya yang nomor 3 ya 여러분. 언제 운동 경기를 봐요. Jadi kapan melihat pertandingan olahraga, seperti itu ya. Kapan melihat pertandingan olahraga. Jadi jawabannya nomor berapa? Oke, jadi jawabannya adalah nomor 4 ya. Jadi melihat pada Sabtu malam hari. Oke, 정답은 4번입니다. Sekarang nomor 4 ya 여러분. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? Jadi dua orang ini sedang berbicara tentang apa? Nomor 1, cuimi hobi, 직업 pekerjaan atau profesi. 3 itu 교통 transportasi ya, 교통 itu lalu lintas atau transportasi. Terus ini 성격 itu kepribadian. Oke, jadi jawabannya nomor berapa? Mari kita dengarkan listeningnya. 4번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 저는 영화 보는 것을 좋아해서 영화관에 자주 가요. 딜로바 씨는요? 저는 등산을 좋아해요. Arti listeningnya ya nomor 4 ya 여러분. 저는 영화 보는 것을 좋아해서. Jadi saya sebab suka hal yang melihat film. Maksudnya itu saya sebab suka melihat film. 영화관에 자주 가요. Aku sering pergi ke gedung bioskop. 딜로바 씨는요? Kalau saudara 딜로바 bagaimana gitu loh ya. 저는 등산을 좋아해요. Jadi saya suka mendaki gunung. Jadi dua orang ini sedang berbicara tentang apa? Jadi jawabannya adalah nomor 1 ya. Jadi berbicara tentang hobi. 정답은 1번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 5 ya 여러분. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? Jadi hal yang sama dengan isi yang telah kalian dengarkan di antara berikut ini itu yang apa? Ya seperti itu. Nomor 1,
남자는 친구를 만났습니다. Jadi laki-laki ini itu telah bertemu temannya. Nomor 2, 남자는 콘서트를 보았습니다. Laki-laki ini telah melihat konser. Nomor 3, 여자는 남자와 배드민턴을 쳤습니다. Wanita ini telah bermain badminton dengan laki-laki. Nomor 4, 두 사람은 주말에 같이 밥을 먹었습니다. Dua orang ini telah makan bersama, telah makan nasi bersama, maksudnya dua orang ini telah makan bersama pada akhir pekan. Coba nomor 5 kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. Nomor 1, 2, 3, atau 4 ya yarbun. 5번. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? 자야 씨, 주말에 뭐 했어요? 저는 콘서트를 봤어요. 마두 씨는요? 저는 친구를 만났어요. 친구랑 점심을 먹고 공원에 가서 배드민턴을 쳤어요. Arti listeningnya yang nomor 5 ya yarbun. Jaya si jumare mo esaya. Jadi Kak Jaya atau Saudara Jaya, pada akhir pekan kamu itu telah melakukan apa? Seperti itu ya. Jadi Jaya itu berarti yang laki-laki ini namanya, yang perempuan ini namanya Jaya ya. Jadi yang perempuan ini namanya Jaya. Jadi laki-laki ngomong, Kak Jaya, pada akhir pekan kamu telah melakukan apa? Lalu yang wanita ini ngomong, 저는 콘서트를 보았습니다. Atau 보았어요. Jadi saya telah nonton konser. Madu sinenyo, kalau saudara Madu bagaimana? Yang laki-laki menjawab, 저는 친구를 만났어요. Jadi saya telah bertemu teman. Berarti laki-laki ini telah bertemu temannya ya. 친구랑 점심을 먹고 공원에 가서. Jadi telah pergi ke taman dan makan siang bersama dengan teman ya. Lalu 배드민턴을 쳤어요. Aku telah bermain badminton. Seperti itu. Jadi nomor 5 ini jawabannya nomor berapa? Oke, jadi jawabannya yang paling tepat adalah nomor 1 ya yarbun ya. Jadi laki-laki ini telah bertemu temannya. 남자는 친구를 만났습니다. Laki-laki telah bertemu temannya. Oke, jadi kita sudah sampai di bab 18 ya yarbun. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu di bab 19. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.